Interested apa yang podcast? Interested podcast. Ya halo, selamat pagi, siang, sore para sobat interested yang berbahagia. Ya kaku banget bintang tamu selesai ini karena baru pertama kali podcast katanya. Dan gak apa-apa, mohon diwajarkan. Karena tidak gampang di depan kamera Kak. Ya, iya benar banget. Iya, tidak gampang depan kamera, harus persiapan. Apalagi Kak Niki sudah mempersiapkan bekalnya berupa materi jawaban. Contekan, karena biar nggak salah informasi. Benar. Iya, gitu. Oke, kita perkenalkan sebelah saya dari kampus WSU yang kepanjangannya adalah Western Sydney University. Wih, dari Australia. Dari Australia, jauh-jauh dari Kalibata tapi bukan Australia tapi karena dia perwakilan buat Indonesia Kak ya. Benar. Iya, bisa dikenalkan Kak. Oke, perkenalkan nama aku Niki. Aku adalah representatif dari Western Sydney University di Australia, tapi aku base-nya di Jakarta kok. Benar, tapi berarti ngurusin satu Indonesia tapi. Benar banget. Iya, kalau ada Edu Fair nanti di Kalimantan berangkat. Betul. Wah, gila. Pantesan Kak Niki sudah mempunyai tips and trick untuk hidup sehat. Yaitu tetap dijaga kesehatannya pakai masker kemana-mana. Betul. Karena sepadat itu kan. Iya benar kan, maksudnya takut ya, apalagi kemarin COVID sempat banyak lagi kasusnya gitu, daripada risiko ya kalau sendiri terus nggak ada backupnya gimana dong kalau sakit. Benar juga, tapi sempat ada kejadian nggak? Tapi amit-amit sebenarnya, aku nanya aja sebelum-sebelumnya gitu, kayak pernah sakit apa tuh yang terjadi kayak? Pernah sih untungnya lagi sakitnya itu pas lagi selesai event. Jadi udah selesai tuh event ABC terus lagi libur sakit gitu. Nah, tapi ada masa recovery, sehat lagi, berangkat lagi. Benar. Keren. Tadi revisi sakit tuh nggak untung teman-teman. Jadi kayak tadi untungnya cuman gara-gara habis event aja, bukan sakit untungnya. Tidak seperti itu ya. Jadi jangan sakit teman-teman. Benar. Kita udah episode 5 di mana tayangnya sebulan sekali kalau nggak bentrok. Habis itu bahasnya kali ini ada dari kayak yang biasanya ada hot 3 dari kampus WSU. Karena kalau Western Sydney, benar sih? Benar. Oh, WSU WSU aja, ya kan, karena harus menghafal itu kan. Jadi dan ya kalau Kak Niki ini jauh-jauh dari Kalibata sampai sini itu ingin menyampaikan juga, saya sudah tadi interview sedikit soal hidup sehatnya, bahwa kalau biar fit terus, biar badan tuh nggak sakit-sakit. Kayaknya kalau misalkan makan sembarangan ya kayak kan ngaruh-ngaruh ke badan juga. Benar. Ya kan? Sendi-sendi gitu. Apalagi mungkin harus banyak jalan kaki dan lain-lain. Pastinya dari ini ya, dari kalau T3 itu kan jauh banget ya iya lagi, itu bener sekali. Apalagi harus duduk dulu lama, apalagi jam pesawatnya tidak tentu. Betul. Nah, kadang gini ternyata tidak makan gula tuh, makan minum gula, dua-duanya sih ya, konsumsi kali ya. Mengkonsumsi gula. Sorry banget nih. Baru sarapan brownies. Ini kira sarapan? Udah. Makanya siap banget, kayak ready banget. Iya. Nah itu aja fun fact-nya. Nanti kita kembali lagi akan membahas kampus WSU-nya dan daging-daging lainnya. Jadi sampai jumpa sih. Abis ini kita balik lagi. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini. Otak saya maaf. Oke, kembali lagi di Interested Podcast episode 5 bersama WSU dan Kak Niki di sebelah saya ini. Interested Podcast episode 5 bersama WSU dan Kak Niki di sebelah saya ini. Saya udah ngapalin itu dari tadi malam, Kak. Kayak tadi pembukaan tadi udah ngapalin dari tadi malam. Karena cukup panjang dan takutnya salah orang kayak nyebutnya Niki Zevanya, Nikita Mirzani, kan salah orang. Waduh. Kan ada yang tahu. Ya, saya kayak kurang fokus kan, itu bahaya. Betul, jadi betul. sekarang kita ada di segmen yang harus diperhatikan dengan baik-baik dan disiapkan buku catatannya karena penting-penting semua. Kita ada di sebelum ke segmen. Bisa ini Kak, ini kita mulai langsung hard selling aja. Yeah. Gitu. Kenapa harus Western Sydney University dibanding kampus-kampus lain? Apalagi Australia, kayak ribuan nggak sih? Enggak nyampe ratusan gitu ya. Kampus gitu kan. Apalagi ada satu kampus yang bercabang dan lain-lain sama aja, beda-beda kota dan lain-lain gitu.
Kenapa harus Western Sydney University? Oke, jadi yang pertama itu WSU ini adalah public university, artinya kita punya pemerintah. Kalau di Indo itu kita sebutnya negeri ya, atau Wow, oke. PTN gitu. Nah, WSU ini 2 tahun berturut-turut ranking 1 di dunia untuk komitmen pembangunan berkelanjutannya United Nation gitu. Jadi Sustainable Development Goals istilah kerennya. Keren. Gitu. Dengar aja juga keren itu. Iya. Iya. Kan ada 17 goals tuh dari si United Nation-nya. Oke. Nah, overall-nya itu contohnya nih goals-nya ada gender equality, kemudian ada quality of education gitu ya. Oke. Nah, kita itu overall-nya ranking 1 Wah, oke, dari university lain gitu. Berikutnya yang ketiga kita itu ranking 4 di Australia dan 33 dunia untuk universitas muda. Wah. Gitu. Jadi WSU itu umurnya baru 35 tahun loh. Oke, Masih di bawah iya. 50 tahun gitu ya. Jadi kita masih masuk kategori universitas muda gitu. Dan di Australia sendiri kan banyak tuh university yang umurnya tuh udah 100 tahunan bener. gitu ya. Dan menurut aku WSU ini sebagai universitas muda dengan achievement seperti itu udah keren sih Iya, gitu. benar. Kalau ada yang nanyain juga ranking keseluruhannya berapa sih gitu Oke, ya. Kita masuk di top 250 dunia. Wah, itu dia. Berarti ibaratnya WSU ini masih milenial. Umurnya 35 milenial. Iya, milenial yang kayak punya potensi. Betul, Karena betul. mungkin dilihat tadi dari apa namanya? Penghargaannya, terus dari umurnya itu kayak perkembangan pesat tuh berarti setiap Betul, tahunnya mesti benar kayak banget, ada benar terobosan-terobosan baru gitu-gitu kan. Benar banget. Terobosan terbaru dari WSU apa sih Kak? Kayak tahun ini atau tahun lalu gitu? Oke, untuk terobosan terbaru sih yang lagi hot-hotnya sekarang ya, apalagi di Indonesia, kita itu buka kampus cabang di Surabaya, Jawa Timur. Itu gitu. dia, itu nanti yang kita bahas karena sangat menarik sekali. Jadi mungkin keuntungannya ya, kalau nggak salah tadi sempat dengar pengajarnya tuh mix. Ini spoiler dikit aja nih. Terus kayak mungkin bisa deket lah ya, nggak yang perlu jauh-jauh, belum terlalu jauh sampai ke Australia di Indonesia ada. Tapi nanti. Oke. Jadi kita akan masuk ke segmen Hot 3. Nah, segmen Hot 3 adalah segmen di mana Kaniki dari WSU akan menjelaskan apa aja yang akan hot di 2024 ini. Nanti ada tiga yang hot disebutkan. Nah, berarti bukan yang lainnya jelek, tapi gak kesebutkan karena ini podcast dikit durasinya. Kalau bisa semuanya ya tadi sampai jam 2 siang atau 3 jam, 5 jam juga bisa. Tapi kan Kanikinya nggak ada waktu. Jadi kita langsung masuk ke pertama nih Kak. Untuk yang baru lulus SMA, kita masih lagi haus-hausnya, apalagi kayak Australia juga makin bagus nih negaranya. Betul. Pasti mungkin ada yang mau ke Australia. Nah, hot 3 jurusan undergraduate WSU itu apa sih Kak? Oke, untuk hot 3 jurusan S1 atau sarjana gitu ya, kalau di WSU sendiri yang pertama tuh nursing, jadi keperawatan, jurusan keperawatan. Kenapa? Karena WSU itu masuk top 50 dunia untuk jurusan keperawatan. Gila, Dan bagus. juga di Aussie itu perawat itu kan lagi dibutuhin juga ya, masih dibutuhin gitu. Iya, Jadi benar. itu yang pertama. Yang kedua bisnis akuntansi. Bisnis akuntansi ini ya standar biasanya anak Indo kebanyakan ambil jurusan itu juga sih ya. Iya, Benar, favorit benar, lah. benar. Yang ketiga itu IT gitu. Jadi kayak computer science gitu ya, sistem informasi gitu. Kira-kira top bukan top 3, hot Hot 3 ya. 3-nya. Di 2024 tuh lagi hot. Karena mungkin tadi kalau ngomongin apa sih yang pertama Nursing, nursing. keperawatan. Karena lagi dibutuhin tadi. Betul. Mungkin prospek kerjanya agak bagus. Bagus malah sih bukan agak. Ya, Bang. Bagus. Bagus. Karena lagi dibutuhin banget nih. Mungkin Betul. lulusan-lulusannya bisa langsung kepake di Australia tadi ya? Iya, Di betul. Australia gitu. Tapi Kak, dari saya yang anak komunikasi Kak. Itu gimana komunikasi di WSU tuh oke nggak sih? Kalau untuk S1 kita sih punya programnya, tapi untuk S2 sih sayangnya belum punya. Oke, tapi di S1 oke tuh. S1 yes oke, kita komunikasi ada public relation gitu ya, ada jurnalisme, ada broadcasting. advertising gitu, ada 3 spesialisasi itu dan juga so far sih kita masih masuk di top 200 dunia juga untuk komunikasi. Itu dia benar sekali. Menarik untuk dikunjungi dan langsung daftar aja. Kalau ini Kak, nah tadi ngomongin tadi soal potensial dan U24 ya. Kan Niko udah keliling Indonesia sih, maksudnya kayak tahun ini malah udah ke beberapa kota di Indonesia. Iya, Tadi ini betul. dari baru Februari tapi udah agak beberapa gitu. Kalau anak Gen Z nih, Gen Z berarti yang baru lulus SMA tadi. Ya. Terus datang ke Kaniki gitu kayak, "Kak, aku mau ini Kak." Itu banyak kan dari ngincer apa sih kayak jurusan tuh yang lagi potensial yang banyak ditanyain orang-orang Gen Z dan lain tuh apa sih Kak sejauh ini?
Oke, so far sih kurang lebih sama ya, masih masuk dalam IT ataupun bisnis. Iya, Cuma kan iya. memang sekarang itu perkembangan jurusannya juga semakin macam-macam gitu lah ya. Benar. Jadi kayak bisnis tuh ada tambahan bisnis analitik, terus kemudian IT itu ada data Oh ya, science, ada akar-akarnya cyber lagi. security, Ya, ya ada itu. artificial intelligence Benar. gitu. Jadi udah ada lebih ke spesifik topik-topik itu sih. Oh, berarti anak udah langsung ke tadi cyber security langsung. Kak, kamu masuk cyber security ada nggak gitu langsung Iya, gitu? ada yang kayak gitu Wah, juga. bukan payungnya lagi, bukan kayak IT ada nggak? Ini lebih detail lagi tuh. Berarti dia udah nyari tahu dulu. Betul. Kalau misalnya dia cuma bilang aku mau IT gitu, nanti aku tanyain kamu mau IT yang seperti Oh, apa gitu. iya, bagus, bagus. Biar gak salah jurusannya. Itu dia. Itu sangat banyak sekali dan tidak boleh terjadi lagi. Betul. Langsung ke ini, berarti ini bisa jadi untuk saya sebagai S1, yaitu Hotri jurusan postgraduate, berarti buat S2. betul. Oke, untuk hotrinnya pertama tuh masih bisnis. Gitu. Oke. Bisnis itu macam-macam, ada Master of Business Administration atau MBA, MBA. ada Master Business Analytics, Marketing, Finance gitu ya. Yang kedua itu teaching. Jadi buat yang mau jadi guru di Ngajar. Australia. Oh. Betul, buat mau jadi guru di Australia. Yang ketiga itu IT. IT Ada masih unggulan. Oke. betul, ada yang kayak sistem informasi, ada data science gitu ya. Kenapa? Karena program master IT-nya WSU itu kita terima dari S1 semua jurusan. Jadi nggak harus S1 dari ilmu komputer gitu misalnya Oh, mau iya, masuk iya, iya. S2 nanti IT di cyber security misalnya. Nggak harus dari S1 IT. Jadi Oke. bebas dari jurusan manapun. Jadi ibaratnya kemampuannya lebih lengkap. Misalkan tadi Nursing. nursing. Masuk IT boleh. Boleh. Jadi seorang perawat yang bisa main cyber security kan keren. Mungkin bisa combine bisa aja kan. Jadi kayak film ya. Iya, nggak apa-apa kayak jadi series kekuatan, jadi kekuatan sendiri gitu. Nanti gelarnya juga macam-macam. Betul, bisa. Jadi ini emang kayak opportunity buat orang-orang yang pengen ubah karirnya gitu kan. Karena di Indonesia banyak kayak jurusannya apa kerjanya jauh Banyak. Iya, itu yang aku ditakut-takutin ketika kuliah ya. Jadi kayak misalkan kalian nih broadcasting radio, nanti masuk radio tuh kedokteran, pertanian, nggak nyambung kan? Tapi itu ada. Iya bener juga. Iya, kayak ada anak baru di Interstate pertanian masuknya ke edukasi, keren kan? Itu kan kayak jauh, tapi bisa aja dia bisa kuat di sini Betul. gitu. Oke, tapi kalau ngomongin tadi misalkan mau masuk S2. Tadi berapa? Cyber security ada kan. Nah, S2 tuh saat masuk. Di sana tuh orang Indonesianya tuh ini enggak sih kayak banyak saya minoritas gitu kayak nggak Oke. punya temen sendirian. Takutnya kan nanti nyampe turun pesawat kayak kemana saya gitu. Takutnya kayak gitu, nggak ada temen, nggak ada apa gitu, gimana Kak? Oke, siap. Ini mungkin jawabannya agak panjang ya, Kak ya. Wah. Gitu. Jadi Kita mulai dari durasi. nggak apa Iya, coba iya. misalkan. Jadi WSU itu student yang lagi kuliah atau aktif student itu ada sekitar 49 ribuan. Wih, oke. Dari 49 ribu itu kita mayoritas domestik, artinya permanent resident ataupun warga negara sana gitu ya. Iya. Yang international student itu sekitar 14%. Oke. Dari 14%, Lagi ngitung-ngitung Iya, terus dari 14% itu ada rankingnya juga daerah negaranya dari Oke, mana aja, dari region mana aja gitu ya. Yang pertama itu pastinya biasa South Asia, jadi kayak India, Nepal, mereka kan di mana-mana gitu ya. Iya, benar. Yang kedua itu adalah North Asia gitu, Oke. jadi China, Korea gitu ya. Dua. Nah yang ketiga itu Asia Tenggara, Asia Southeast Tenggara. Asia Oke. gitu. Indonesia sendiri itu masuk ranking 4 dari si Asia Tenggara ini Jadi gitu. dari 14% Indonesia peringkat 4. Merucut lagi. Oke, terus Jadi yang paling banyak tuh untuk Asia Tenggara Vietnam, Filipina, oke. Kamboja gitu. Indonesia tuh keempat. Jadi kalau bisa dibilang banyak sih nggak juga ya, tapi justru bagus gitu. Kenapa? Karena mau nggak mau nanti Inggrisnya jadi bagus. nah Kepake gitu itu kan. karena terjun langsung dan 14% berarti harus kayak relasinya sama orang-orang luar juga kan, maksudnya membangun relasi Iya, gitu. benar. Jadi mau nggak mau Iya. ya Inggrisnya pasti bagus karena ya Benar. maksudnya ya nggak banyak itu tadi ya gitu. Tapi buat teman-teman nggak usah khawatir, kita ada PPIA-nya. Nah, itu Betul. gimana soal PPI Kak? Aktif nggak sih apa kayak
sering ada kegiatan dan lain-lain. Yes, jadi PPWI ini kepanjangannya Perhimpunan Pelajar Indonesia Keren. di Australia. Iya. Khususnya di kampus WSU kita punya gitu ya. Cuma tadi bukan yang kayak sampai ratusan orang gitu, enggak gitu. Jadi ada dan aktif juga tiap beberapa bulan sekali mereka biasanya ngumpul-ngumpul juga ya, entah itu games atau nongkrong-nongkrong Oh, iya. gitu. Dan juga biasanya di tiap Agustus itu pasti mereka diundang KJRI. Gitu ya, KJRI di Sydney buat rayain 17 Agustus. Keren gitu. Jadi Mungkin- nggak usah khawatir. Ya, ada balap karung mungkin bisa balap karung di Australia. Ya, gitu Iya, ya. Bisa lomba-lomba. Games-games 17-an Games-games gitu ya. 17-an, bener. Oke, lanjut nih Kak. Tadi udah nanya tentang orang Indonesia di Australia. Betul. 14% dan sedikit itu. Lanjut ke hot 3 fasilitas WSU nih Kak. Ada nggak sih fasilitas yang oke? Mungkin Kak Niki pernah ternyata guys, Kak Niki pernah ke WSU juga, terus mungkin pernah ngerasain langsung kayak aku pernah masuk ke sininya nih, ini seru banget gitu. Pernah nggak Kak apa yang hot 3-nya? Oke. Jadi kayaknya kalau untuk fasilitas kayak library, food court Yeah. itu udah biasa banget Keren. ya, lab gitu ya udah biasa pasti. Keren. Kampus itu tiap kampus pasti harus punya dong ya. Iya, yang spesifik. Benar. Iya. Nah, ini mungkin aku ngejelasin yang mungkin berbeda dari university lain gitu ya. Masuk yuk. Coba. Jadi yang pertama itu kita ada penjemputan gratis nih buat Oke. international student yang baru pertama kali datang ke Australia gitu. Jadi jangan khawatir, nanti ada staff WSU yang jemput di bandara dan antar ke kampus di mana student itu akan berkuliah gitu. Oke, Kita mungkin- juga ada bis gratis nih. Nah, ada mini tour gitu nggak sih kayak ngeliat-liat ini dikenalin gitu nggak sih Kak? Apa dia? Sebenarnya itu di awal sih ya Pasti sebelum ada. kesananya gitu ya, sebelum kesananya. Cuma nanti ada juga di bagian orientasi pasti. Nah, benar. Masa orientasi. Oke, terus Kak? Nah tadi kan ada penjemputan gratis, kita juga ada bis gratis. Oke. Bis gratis buat ke train station misalnya atau ke kampus WSU di cabang yang lain Wow. gitu. Jadi untuk student nggak perlu ngeluarin duit transport lagi nih gitu. Tinggal nanti ada aplikasinya gitu ya. Oh ini busnya masih deket, masih jauh atau udah dekat gitu. Oh, Masih iya, berapa sempat beli menit kopi lagi? apa enggak Iya, gitu. iya. Bisa. Terus kemudian yang kedua itu kita ada counseling service. Jadi Oke. kalau untuk akademik contohnya nih studentnya merasa kesulitan di 1-2 topik ini gitu, itu ada konselingnya. Yang spesialnya itu kita juga provide free consultation dengan psikolog kalau perlu gitu kan. Kadang apalagi untuk international student ke Australia misalnya nih homesick gitu Yeah. ya, kangen seperti apa namanya kayak apa ya, jadi pendiam gitu ya Yeah, biasanya ya, yeah. kayak nggak mood kemana-mana gitu, jadi apalagi stres lah ya gitu orang Indonesia apalagi anxiety Ya, betul. dan lain-lainnya itu bisa mental illness mungkin bisa kurang lebih seperti dan itu. free ya berarti kan? Free, betul, Nah, betul. itu dia mungkin bisa sampai temenan sama dokternya juga bisa tuh kalau mau sering ke sana ya karena free. Iya, Oke, betul. terus Kak? Yang terakhir kita punya business incubator, namanya Launchpad. Jadi misalnya teman-teman nih punya ide buat bikin startup, gitu ya. Launchpad itu ya tempat apa ya istilahnya tuh, kayak mempersiapkan Oke, gitu ya oke, sebelum oke. roket atau startupnya di launch keluar Kaget angkasa gua. gitu ya. Kalau ditanya tiba-tiba gitu kayak apa ya? Kan kayak tahu. Oke, terus jadi Iya, kayak bener. persiapannya di situ. Betul, mentorshipnya segala macam di situ. Jadi mungkin kalau nanti terjun ke aslinya sudah ada dasar-dasarnya itu tadi. Betul, ini kita juga ada kayak apa namanya bimbingan buat dapat investor gimana, cara memanage relation dengan investor seperti apa gitu. Nanti di Business Incubator Launchpad itu benar-benar dimatengin banget. Bagus. Soalnya mungkin nanti ketika nanti ambil ibaratnya gini ya, ngambil ilmunya, nanti pas balik Indonesia juga kalau mau bikin bisnis nggak main-main gitu, nggak cuman kayak yang Betul. setahun tutup apa-apa gitu. Jadi kayak benar Benar, gitu. benar. Itu dia patut dicoba tuh untuk Launchpad. Oke, Kak, coba kalau misalkan nih tadi misalkan ya udah kampus nih tadi lumayan banyak. Ada berapa Kak kampus? Totalnya sebenarnya ada 11. Itu dia. Ini belum termasuk yang di Indonesia ya, jadi yang di Australia. Oh, tunggu. Oke, 11 di Australia, di Indonesia kan satu. Betul. Berarti ya 12 di Ya. dua negara itulah ya. Iya, betul. Oke, tapi akomodasi Kak, maksudnya apakah satu dekat sama kampus, apa harus yang gimana? Ada nggak sih Kak akomodasi di WSU? Oke, jadi kalau untuk di WSU sendiri kita ada kerjasama nih untuk on campus accommodation. On campus accommodation itu artinya di komplek kampus. Oke. Jadi nanti ke kelas tinggal jalan kaki aja. Itu dia. Kita kerjasama dengan namanya Campus Living Village atau CLV gitu. Oke. Nah ini dia tipe akomodasinya itu
bukan asrama ya ini ya, karena kan asrama kan kayak strict banget gitu Oke, ya. oke. Ini lebih ke low rise apartment, jadi apartemen yang mungkin cuma 2-3 lantai Oke. gitu ya. Jadi nanti student di situ, kemudian ada yang tipe share, ada yang tipe studio juga, tergantung studentnya mau yang gimana. Gitu. Benar. Kalau yang share pun kamarnya tetap masing-masing kok. Iya. Yang di share itu ya ruang tamu, dapur, sama kamar mandi. Benar, karena tadi kalau mau dengar kata apartemen, kalau mau nanya kenyamanan ya, ya tadi kan bener nih udah dipisahkan asrama dan apartemen. Ya, kalau bayangin kata apartemen aja tuh udah nyaman pasti, maksudnya gitu kan kayak Bener. kayak kamarnya estetik gitu kan, kayak bisa mungkin buat nugas juga oke. Apalagi kalau nggak salah kalau yang di Australia tuh kayak ada ini nggak sih kayak lobby yang kayak bisa kerja gitu kayak malas di kamar nih bisa di. Oh iya bisa. Iya kan, ada Biasanya kan? di apartemen gitu pasti ada ruang tamunya gitu Nah. ya. Jadi kayak common room ya basically ruang tamu. Jadi ada sofa, ada meja Iya, segala macam. benar. Mau nongkrong di situ boleh gitu Benar ya. banget. Oke. Nah, sebelum kayak tadi yang kita sudah bocorkan di awal soal Surabaya, aku mau nanya nih Kak. Oke, misalkan aku seorang mahasiswa WSU yang lagi bosen. Kayak oke Kak, kampus mulu bosen nih, aku mau kerja di luar, kerja kelompok atau kerja nugas. Selain juga di apartemennya gitu. Mau di luar Apa tuh Kak kira-kira pilihan tempat ya enggak? Kalau 3 kebanyakan ya seingat Kakak aja selama waktu itu pernah ke sana, apa yang oke di sana tuh? Yang pertama kan tadi di akomodasi. Yang kedua sebenarnya kampus itu ada fasilitas meeting roomnya. Wow. Gitu. oke. Jadi di tiap kampus ada ruang-ruang kecil gitu atau bilik, ada yang ruangan gitu dan kita bisa pakai for free, tinggal book aja. Wah, itu Jadi dia. bisa kerja kelompok atau meeting gitu Iya, ya iya, dengan iya. teman-teman organisasi Benar, bisa di benar, situ benar. atau kalau emang bosan di daerah kampus ya tinggal ke kafe aja sih. Kafe Ada banyak banyak banget tuh. ada banyak ya ada food court, ada kafe segala macam bisa di situ juga. Benar. Mungkin tapi yang apa ya, yang belum ada tuh telur gulung. Yang di sana tuh misalkan kalau Belum sekitar ada sih memang gitu kan? ya. Oke, sekitar kampus kan contoh ya, di sini kan pasti banyak telur gulung, sekitar kampus tuh ada jajanan-jajanan gitu. Ada pentol gitu. Pentol, mungkin bisa go internasional pentol dan telur gulung, mohon dioper ke Australia juga. Iya. Ya, tadi Ide ngomongin bisnis nih ya. launchpad. So, tadi kepikiran kayak tadi ada meeting room yang bilik juga. Iya ada macam-macam sih tipenya Iya, Kak. iya. Jadi ada yang kayak meeting room yang tertutup gitu, ada yang bilik-bilik yang emang sofanya Nggak agak terlalu besar. ketutup gitu Iya. ya. Ada yang kayak gitu juga Nah, itu. gitu. Jadi Untuk tergantung. introvert berita baik karena ada kayak aduh keramaian sekali. Nah, itu bisa. Kak, aku mau booking yang bilik boleh. Nah, nugas di situ tuh. Betul. Nggak ada gangguan, nggak ada apa, bisa sendirian aja itu. Betul, udah ada komputernya, ada papannya juga, di spidolnya udah siap. Tuh. Saya yang pengen jadinya ya. Oke. Kalau nah, yang terpenting terpenting nanti sih ada. Jadi abis segmen ini ada yang terpenting yaitu soal scholarship dan cara masuk WSU itu gimana. Tapi sebelum situ, aku mau ngomongin soal WSU Surabaya nih, Kak. Oke. Soal terobosan. Aku juga pertama, saya belum lama di dunia ini. Kayaknya baru mau setahun. Kak Niki udah setahun lebih gitu kan. Nah, aku baru mau setahun. Kayak baru denger ada ibaratnya explore soal ada kampus luar yang di Indonesia. Betul. Itu kan ada lagi nanti di IKN mau ada Iya, dan katanya lain-lain gitu ya ya. kan. Nah, WSU ternyata buka di Surabaya. Benar. Nah, itu gimana Kak? Bisa diceritain nggak WSU di Surabaya tuh gimana? Oke, jadi WSU itu kan tadi kita ranking 1 ya untuk komitmen terhadap SDG, salah satunya itu kan partnership dan juga kita mau lebih ke apa ya istilahnya itu transnational education gitu. Jadi kita berkembang nggak hanya di Australia, tapi kita bawa perkembangan itu juga keluar. Sebelumnya WSU udah punya kampus di luar negeri, di Vietnam. Wow, oke. Kita udah punya kampus cabang di Vietnam. Tahun lalu akhirnya kita soft launching untuk yang di kampus Surabaya. Wih. Gitu, kita itu adalah universitas luar negeri pertama yang membuka program S1 di Indonesia. Wah, itu dia. Oke. Berarti simpelnya kayak orang Indonesia mau S1 di WSU bisa di Surabaya itu. Betul, jadi kita jadi tahun lalu kan udah soft launching nih, ada Iya. Pak Nadiem Makarim, ada Menteri Pendidikannya Australia, kemudian ada Gubernur Jawa Timur Bu Kofifa juga udah Oke. ada di soft launching itu. Pendaftaran sekarang udah buka, teman-teman nanti angkatan pertama mulainya di September tahun Oke, ini. oke. Gitu. So far sih kita buka 5 program S1. Ada bisnis, di applied finance, kemudian ada computer science, ada data science, ada ICT atau sistem informasi dan juga ada electrical engineering atau teknik elektro gitu. Dan ini S1-nya 3 tahun aja ngikut yang di Australia. Cuma jangan khawatir, sudah ada surat keputusan menteri yang menyatakan bahwa 3 tahun S1 di WSU Surabaya itu sama dengan 4 tahun S1 di Indonesia. Jadi sudah disetarakan
gitu ya. Ini sudah Lebih cepat ya. Iya, terlalu banyak informasi dan sangat meledak-meledak sampai saya harus mikir dulu. Keren banget soalnya. Kayak oke, dari soalnya yang di 5 itu ada yang hot treat tadi, salah satu di hot treat tadi kan. Bener, IT ada, IT. itu kan juga sangat bagus sekali. Jadi apalagi kalau dan dekat ya, maksudnya keunggulannya apa ya? Jadi kayak keluarga. Ya kan, ke Betul. keluarga deket gitu kan. Keluarga, terus kemudian dari segi biaya juga pastinya jauh lebih affordable ya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa misalnya mau full di Surabaya boleh 3 tahun, atau misalnya mau 1 tahun dulu di Surabaya terus sisa 2 tahunnya di Australia juga boleh gitu. Wah, bisa Dari campur-campur segi, ya? benar bisa gitu. Jadi bisa ngerasain 2 kampus itu Oh, gitu. itu dia. Betul. Oke. Dan Keren. juga dari segi ijazah itu sama, nggak ada perbedaan Oh, gitu. itu dia. Jadi Soalnya nggak kan kelihatan ya di Surabaya. Nah, itu yang kita takutin kan itu soalnya. Jadi kayak perbedaan gelarnya kah, ijazahnya kah, kalau di Indonesia nanti beda sama yang di Australia dong gitu. Ternyata sama aja. Sama, bener sama gitu. Standar dan juga kualitasnya, kurikulumnya segala macam sama gitu. Tadi juga ada pengajar mix kah itu, pengajar Iya, pengajarnya jadi mix. jadi dosennya nanti mix, ada yang dari Australia, ada yang dari lokal juga. Kalau yang dari lokal pasti kita akan menyamakan standar rekrutmennya dengan yang di Itu ya. Australia gitu ya. Tidak sembarangan. Betul. Kenapa gitu ya? Karena itu tadi kita benar-benar plek sama gitu. Ini hanya beda lokasi aja. Oh, Gitu. bagus bener. Ya, bener cabang aja. Betul, Tapi cabang aja. berarti bukan franchise jatuhnya. Ini Bukan. cabang. Bukan. Kalau ngomongin sisi restoran ya, Iya. ini kayak cabang bener-bener yang dilihat langsung sama CEO-nya, dipantau gitu. Kalau Betul. Surabaya harusnya sama nih standarnya sama Australia gitu. Betul. Gitu. Jadi ya cuma itu tadi beda lokasi aja gitu. Student Oke. ya bisa kuliah di Surabaya dengan biaya lebih murah, dekat lagi kan. Iya, ke orang tua deket juga, ya nggak mahal. Dan tadi juga kalau mau nyari telur gulung mungkin masih ada lah sekitar situ. Masih lah di Surabaya, Masih ya. pentol apalagi rajanya di sana juga ada banyak. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Dan kalau tadi makanya kalau aku takutin yang kayak ya tapi di Surabaya nanti nggak bisa ke Australia, dan ternyata bisa juga. Itu mungkin benefitnya juga kali ya. Bisa pindah kampus. Pindah kampus. Itu apa? Tunggu. Detailnya apa sih? Maksudnya kayak oke Kak, aku mau setahun aja, nanti 2 tahunnya di Australia, itu bisa kayak gitu aja gitu. Iya bisa. Oh, Tinggal gitu. bilang aja. Gitu aja gitu. Iya, tinggal Kayak nggak bilang yang aja. foto KTP, gak yang nggak perlu ribet-ribet ya. Enggak. Karena kan itu tadi ya kurikulumnya. Jadi istilahnya mata pelajarannya sama gitu. Tinggal pindah aja. Iya. Gitu. Beda lingkungan aja. Iya, Tapi tetap betul, sama isinya. Betul. Dan pastinya kan untuk perkuliahan segala macam tetap dalam bahasa Inggris ya. Benar. Gitu. Itu Persyaratannya juga sama aja mau di Surabaya atau di Australia gitu. Nah. Jadi memang ya standarnya sama lah. dia. Oke. Nah, ngomongin persyaratan itu pasti pada kepo semua. Tapi abis yang satu ini akan diceritakan persyaratan dan scholarshipnya. Jangan mana-mana. Oke, baik lagi di Intercept Podcast episode 5 bersama Kaniki dari WSU. WS bahasa Australia apa sih kalau WS? WSU. Keren. Kayak wush tadi malah dia. Wush gitu. Dan ada di segmen terakhir yang dimana info penting, nggak dikit sih, kayak dikit tapi penting banget malah. Karena kalau tadi kita ngomongin semua hal tadi tapi tidak masuk, kan sia-sia. Atau mungkin mendengarkan dan tertarik tapi nggak tahu cara masuknya, sia-sia. Betul. Jadi kita akan ngomongin bagaimana cara masuk WSU dan apakah ada beasiswa di sana, Kak Niki. Oke, siap. Jadi untuk syarat masuknya ini gampang banget gitu. Kita terima SMA nasional, jadi nggak perlu foundation, nggak perlu tes SAT gitu ya. Kita minta untuk standar program kayak bisnis, IT, engineering, komunikasi gitu-gitu. Syarat rata-rata ijazah SMA-nya 75 aja. Wow. Jadi oke. benar-benar achievable banget gitu ya, Benar. karena biasa kan KKM teman-teman kan juga banyak yang 75 atau 70 gitu ya. Jadi memang bisa aja masuk ke WSU. Udah lama gak denger KKM. Iya benar. Masih bisa lah ya 70, Bener, 75 lah. achievable. Iya benar. Achievable banget gitu. Itu untuk yang S1. Oke. Untuk yang S2 ya lulus S1 aja sih sebenarnya ya. Jadi ya Bener ijazah, juga ya. transkrip. Udah usah serius tapi bener ya. Kalau belum lulus kenapa tiba-tiba masuk S2? Lulus aja belum nih skripsi. Iya benar. Terus selain syarat akademik, yang kedua tuh syarat English pastinya ya. Oke, Karena kan benar. nanti hidup, tinggal, belajar di Australia Hidup gitu. benar Jadi ya. Kalau nggak bahasa Inggris nggak hidup. iya benar. Nah, Itu kita terima gimana? macam-macam tes nih. Cuma memang yang paling populer itu namanya tes IELTS. Untuk tes IELTS sendiri, untuk standar program kita minta overall atau rata-rata
rata-ratanya 6,5 aja. Oh, Kan oke. maksimal tes IELTS itu 9 ya. Gitu. Benar. 6,5 itu standar English untuk English speaking country gitu. Jadi kayak nggak hanya di Australia gitu ya. Jadi kayak di Kanada atau US itu syarat S1-nya juga 6,5. Terus kemudian per skill itu, jadi kan IELTS itu ada 4 tes nih. Ada listening, ada reading, speaking, writing. Nah, rata-rata dari keempat itu tadi kita minta 6,5. Terus per skillnya tadi itu jangan ada yang di bawah 6. Benar. Gitu. Itu 2 syarat itu gitu ya. Kemudian untuk scholarship untuk yang di Australia sendiri kita untuk tahun ini offer ada 2 opsi scholarship nih. Oke. Yang pertama itu sekitar $3.000 per tahun, yang kedua itu sekitar $6.000 per tahun. Itu WSU dikali 10 ribuan aja sih sebenarnya. Iya, Gitu. Jadi WSU itu untuk biaya kuliah atau tuitionnya kita mulai dari $29.000 Australia per Oke. tahunnya. Jadi kita termasuk salah satu yang paling affordable untuk public university di Australia gitu. Kemudian untuk yang di Surabaya biaya per tahunnya sekitar mulai dari 137 juta per tahun. Itu ada scholarship 20% atau 30% gitu. Oke. Jadi nanti itu tergantung dari nilainya, nggak perlu persyaratan tambahan lagi. Jadi nggak ada interview, nggak ada tes masuk gitu, nggak ada. Bentar. Oke. Kita mundur beberapa detik yang lalu ya. Oke. Oke, tadi ada persyaratan, udah tadi nggak ada tes maksudnya? Tadi nggak ada. Iya, jadi kan di Indo mungkin kalau masuk kampus di Indo ada tes masuknya Iya, gitu itu ya. benar. Kalau di luar negeri enggak sih ya. Kayak Australia gitu enggak sih ya. Cuma butuh administrasi aja. Kalau saya culture Kayak shock rapor, ya. ijazah. Iya. Aku tershock ya, tapi Bener, iya, jadi oke. nggak perlu tes-tes gitu. Nggak ada lah ya SNMPTN, SBMPTN, tes mandiri nggak ada. Gila. Nggak ada. Catat tuh. Terus tadi gue penasaran soal kayak ini nggak sih Kak, kayak di WSU nih. Tadi kan kadang-kadang ngomongin kayak lu S1 aja dulu. Nah, misalnya kayak skripsi itu ada nggak, kayak tugas akhir. Oke, kalau untuk itu skripsi itu nggak wajib sih. Jadi nggak semua jurusan juga. Jadi Oke. again beda ya dengan sistem Beda-beda. di Iya, Indonesia iya, gitu. benar, Jadi di benar. luar memang skripsi itu nggak wajib. Oh, Dan tergantung jurusannya juga. Kalau kayak bisnis gitu-gitu sih nggak ada sih. tempting ya. S2 juga banyak yang coursework aja. Jadi nggak ada tesisnya. Oke. Gitu. Ayo S2 ya. Makanya saya sangat tempting sampai bengong, kayak nggak ada tes, skripsi nggak wajib. Soalnya kita takutin sejauh ini kayak ya apalagi yang pendidikan Indonesia ya, kayak ngomongin UN aja, ibaratnya kita belajar dengan caranya masing-masing. Tapi emang kalau mau lulus harus ada standarnya segini. Itu kan kayak agak nggak adil dan itu masalah lah ya. Iya betul. Skripsi pun sama, maksudnya kayak ya udah kayak punya cara masing-masing, punya gaya belajar dan lain-lain, tapi harus lulus ini gitu kan. Mungkin ya luar negeri bedanya ya ibaratnya ya pakai cara masing-masing aja, nanti bisa lulus aja kok, pasti akan lulus gitu kan jatuhnya. Betul, karena kan kalau bisa aku bilang skripsi atau penelitian itu kan nggak untuk semua orang juga ya. Biasanya yang emang kalau di luar ya, gitu ya. Biasanya kan kalau untuk S1 mereka mau langsung kerja gitu, jadi lebih ke profesional, lebih ke praktek gitu. Nah kalau yang skripsi kan kebanyakan tuh misalnya nih emang yang pertama syarat dari programnya sendiri, atau yang kedua memang dia nanti rencana mau jadi dosen atau apakah gitu di bidang penelitian gitu, atau emang dia emang suka meneliti aja. Ah gitu. ya passion. Apalagi di Indonesia ada yang punya gelar banyak banget tuh yang sampai skripsinya sampai SPD, SS, SEU, Banyak banget ya. Itu ada tuh dia. Passion mungkin di situ. Luar Penelitiannya biasa. passion, Betul, iya. betul. Nah, kalau mau nanya lebih dalam atau mau tahu lebih dalam bisa langsung ke interested juga. Kata terakhir nih, ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk calon-calon student dari WSU ini? Oke, jadi slogan dari WSU itu adalah #unlimited gitu ya. Keren. Jadi kami percaya dengan peluang tidak terbatas gitu ya buat orang-orang yang punya bakat, nggak cukup punya bakat aja tapi punya semangat dan juga punya kepercayaan diri gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan patah semangat dan tetap percaya diri. Keren, benar. Unlimited. Jadi potensi tidak akan dibatasi. Betul. Keluarkan saja dan ekspresikan bakatmu. Betul Oke. sekali. Kayak MB ya, jadi kayak juri-juri bakat. Betul ya, benar juga ya gitu. Ya udah kita aja tadi, sampai jumpa di episode berikutnya dari Intesa Podcast, dan akan mengundang dari kampus-kampus mana aja atau siapa, tunggu saja episode berikutnya. Jadi bye. Thank you Kak Riki. Thank you. Udah saatnya bengong.